warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda yang cantik dan solehah bidadari surga? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beragam nikmat atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya pada kita semua, di mana hingga kini kita masih diberikan iman, Islam, dan kesehatan dengan segala kehendaknya. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dan bisa melaksanakan kegiatan menghafal Al-Quran Juz 30 dengan metode kauni secara online melalui Google Meet. Tak lupa pula salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dan mereka yang berjuang di atas agama Allah hingga hari kemudian. Tidak ada nabi setelahnya, yang mana beliau adalah nabi yang membawa syafaat Allah. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat guru kami Ustazah Umi Deti yang kami cintai, dan yang kami hormati bunda-bunda Wandai Wanjus bidadari surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kehadiran bunda-bunda bidadari surga. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar dapat selalu hadir pada kegiatan menghafal Al-Quran Juz 30 dengan metode kauni secara online melalui Google Meet dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebagai awal dari seluruh rangkaian acara, agar kegiatan menghafal Al-Quran Juz 30 dengan metode kauni dapat berjalan dengan lancar, dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga berkumpulnya kita di sini dapat menjadi amal soleh untuk kita semua. Saya buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda-bunda Wandai Wanjus bidadari surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara kegiatan menghafal Al-Quran Juz 30 dengan metode kauni pada hari ini akan dibimbing langsung oleh guru kita Ustazah Umi Deti Indriati. Kepada Ustazah Umi Deti Indriati, waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah, jazakillah khair Mimita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita awali dengan murojaah Al-Fatihah surat Ad-Duha ayat 1 sampai 5. Hari ini insyaallah
kita selesaikan surat Ad-Duha. Semoga nanti setelah selesai kita akan merojaah pemantapan dari bagian 2 surat-surat yang telah kita hafalkan dengan metode kauni dari At-Takasur sampai Ad-Duha. Insya Allah nanti di akhir tahun baru kita evaluasi di tahap 2. Dan mulai Januari insya Allah akan masuk ke tahap 3, yaitu mulai dari surat An-Naba, dari atas sampai ke surat Al-Lail. Ya, insya Allah semoga ini dimudahkan sama Allah. 20 surat sudah kita hafalkan, sudah kita belajar untuk mengerti, memahami ayat-ayatnya, sehingga nanti ayat-ayat yang sudah dihafalkan ini tolong dijaga caranya dengan cara murojaah. Murojaahnya bareng siapa? Bareng dong sama bidadari semuanya. Jadi adakan nanti kelas untuk murojaah, supaya kelasnya itu silakan sendiri-sendiri aja, maksudnya mengadakan sendiri aja tanpa ada umi. Silakan Bunda nanti murojaah semua ayat-ayat. Hari ini kita murojaah Takasur yuk, hari ini kita murojaah ini yuk, gitu. Berikan waktu barang setengah jam lah atau 15 menit untuk murojaah bareng, atau malam hari jelang mau tidur, karena tidak ada cara lain. Karena hafalan Quran itu seperti unta, kalau dia tidak diikat maka dia akan lepas, kabur, hilang, maka hilang lagi nanti. Betapa banyak orang dulu hafal ayat-ayat Allah tapi hilang. Kenapa? Karena tidak dimurojaah. Bagaimana teknik murojaah itu yang baik? Murojaah yang baik adalah satu, murojaahnya harus dengan cinta, bukan karena terpaksa. Karena yang Allah turunkan ini surat cinta. Ya, jadi sehingga memurojaahnya itu nanti dengan cinta, nanti mulai bisa merasakan ketagihan dengan Al-Quran. Yang kedua, murojaahnya harus murojaah yang pasif, dengan cara dengerin ayat-ayatnya di rumah melalui murotal, atau nanti itu akan terbiasa tuh mulutnya jadi ngikutin, atau murojaah aktif bersama para bestinya. Ini semua adakan nanti setiap hari atau malam, itu berhasil Bun, karena di kelas online Umi yang besar itu mereka tiap hari misalnya mau tidur yuk, jam berapa kita ketemunya? Habis Isya gitu. Jam berapa? Jam 7:30 ya, sampai jam 8. Pokoknya ya siapa aja yang bisa. Yang nggak bisa ya sudah, ketinggalan jadinya kan. Jadi berempat, walaupun berdua, tetap murojaah supaya ada teman. Karena kalau sendiri nanti murojaahnya ini loh, di dalam hadis Rasulullah itu gini, domba-domba itu nggak akan diterkam kalau dia nggak keluar dari barisan. Jadi kalau ada yang keluar dari barisan, artinya ada domba yang sendiri aja ada ditangkap tuh nanti. Sama siapa? Sama setan nanti jadinya. Jadi kalau sendiri pasti aja mager. Mau murojaah udah males, ntar aja dah gitu. Jadi ditemenin sama setan jadinya. Maka nanti Bunda adakan, silakan deh menambah jamnya Bunda lebih berkualitas. Ambil misalnya jamnya berapa kita bisa kumpul setiap harinya, adakan setiap harinya. Jadi difasilitasi nanti sama Mimi tiap jam habis Isya ya. Nah sekarang Isya misalnya jam 7 selesai Isya, habis Isya kita langsung ya sampai 7:30. Nah tuh asik jadinya. Pokoknya berarti habis Isya nanti Bunda udah terbiasa jadinya ketika Isyanya. Kalau terlambat Isyanya, nah kan, jadi terbiasain Isyanya jadi pas di jamnya Isya. Dia turun jam Isya langsung tuh buka layarnya, murojaah bareng ayat-ayat yang sudah dihafalkan. Jaga 20 ayat yang sudah diberikan. Insya Allah ini belum sampai, belum nambah. Mumpung masih 20 ayat surat-surat pendek. Insya Allah ya, semoga Allah mudahkan. Baik, ta'awuz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Duha ayat 1. Wad-duha, demi waktu duha, wal-laili idza saja, dan demi malam apabila telah larut. Ayat 3. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan tidaklah meninggalkanmu Rabbmu, dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik bagimu dari dunia ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, dan akan diberikan karunia kepadamu dari Rabbmu hingga engkau menjadi puas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka, bukankah aku mendapatimu yatiman, sebagai yatim, fa'awa, kemudian aku melindungimu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ayat 7. Wa wajadaka dhallan fahada. Dolinnya mat lazim kalimi mutsaqal, jangan buru-buru nikmati panjangnya ya. 6 bacaan ke-7 baru tasdidkan ke huruf lamnya. Wa wajadaka, dan aku mendapatimu, dolan, selagi bingung, fahada, kemudian aku berikan engkau petunjuk. Fahada, petunjuk. Ayat 8. Wa wajadaka ailan, a-nya panjangin karena mat wajib. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Wa wajadaka, dan aku mendapatimu, ailan, dalam keadaan gak punya, kekurangan, fa'agna, kemudian aku berikan kamu kecukupan atau kekayaan. Agna dari goni, goni artinya kekayaan. Kalau di sini diartikannya diberikan kecukupan sama Allah. Ayat 6 sampai 8. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Terakhir dengan artinya, alam yajidka yatiman fa'awa, wa
wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Alam yajidka, bukankah aku mendapatimu yatiman, dalam keadaan yatim, fa'awa, lalu aku melindungimu, wa wajadaka dhallan fahada, dan aku mendapatimu dalam keadaan bingung, lalu aku memberimu petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'agna, dan aku mendapatimu dalam keadaan serba kekurangan, lalu aku berikan kecukupan. Semangat menghafal Quran, mudah, semudah tersenyum. Alhamdulillah. Sekarang silakan, yuk kita buka suaranya bareng, kita baca sama-sama ayat 6 sampai 8. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 6. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Alam yajidka, bukankah kami mendapatimu yatiman, dalam keadaan yatim, fa'awa, kemudian kami melindungimu, wa wajadaka, dan kami dapatimu, dhallan, lagi bingung, fahada, kami berikan kamu petunjuk, wa wajadaka, dan kami dapatimu, ailan, serba kekurangan, fa'agna, lalu aku berikan kamu kecukupan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah
dia Allah mendapatimu Muhammad dalam keadaan yatim, lalu dia melindungimu. Jadi surat Ad-Duha itu asbabun nuzulnya adalah untuk menghibur Rasulullah. Karena apa? Karena udah lama ayat gak turun, wahyu gak turun, jadilah dibully itu Rasulullah. Terutama yang seneng ngebully itu istrinya Abu Lahab, namanya Ummu Jamil. Biasa suka ngompor mana-mana. Si Muhammad dia udah itu tuh kayaknya ditinggalin tuh sama setannya. Dia ngomongnya begitu sama setannya. Ditinggalin tuh dia sama setannya. Ditinggalin dia, biarin aja. Mana buktinya? Menjadi nabi nggak ada lagi, ada wahyu kok sok ngaku-ngaku. Kebayang tuh ya kalau ada cewek yang kompor kayak gitu kemana-mana tukang fitnah. Itu dia. Si Ummu Jamil namanya, istrinya Abu Lahab. Makanya nanti istrinya Abu Lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Begitu juga dengan istrinya sebagai pembawa kayu bakar. Maksudnya dia tukang kompor. Tukang ngomporin di dunia, di akhiratnya dia sendiri nanti yang bawain kayu bakar buat nyalain api neraka buat dia sama suaminya. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya yang suka ngomporin ya. Jangan jadi kompor. Kalau jadi istri itu jangan suka jadi kompor. Bapaknya pulang, aduh pusing banget itu si bos begini-gini. Emang dasar aja tuh si bosnya mah. Emang begitu dia. Kayak itu. Biasalah ini. Jangan. Orang suami capek lagi ngadu dikomporin. Itu kayak Ummu Jamil tuh, istrinya Abu Lahab. Nanti bayangin, nanti wamro'atuhu hammalatal hatab loh. Nanti masuk ke neraka, bawain sendiri kayu bakar sendiri dirinya. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai jadi istri yang tukang komporin suami untuk kejahatan, untuk kejelekan. Harusnya jadi air, ngademin. Kalau lagi ngomel-ngomel suaminya, ambilin minum. Gitu ya. Terus ada apa? Santai, insyaallah mandi ya, gitu. Apa gitu, mau makan nggak? Aku siapin gitu. Ntar baru tuh. Jadi si Rasulullah itu dibully, diomongin, maka Rasul sedih. Maka Allah katakan kan di ayat 3, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nggak akan pernah meninggalkanmu Muhammad dan tidak akan pernah membencimu. Itu kata Allah. Tapi biasa karena ayat belum turun, akhirnya turunlah ini surat Ad-Duha. Wa wajadaka, bukankah aku, kata Allah, atau kita bilangnya dia, karena K-nya kepada Allahnya. Jadi kalau Bunda mau artiin wa wajadaka, kami itu Allah, atau wa wajadaka, dia Allah, boleh ya. Pengertiannya adalah bukankah dia mendapatimu. Dia siapa? Dia Allah mendapatimu Muhammad. Itu artinya ya. Dan setiap kata wa wajadaka artinya dia Allah mendapati Muhammad dalam keadaan satu yatim. Rasul itu dalam keadaan yatim. Terus apa jaminan Allah? Fa'awa, kan aku yang melindungimu. Sampai detik ini coba kamu rasakan, aku yang melindungimu. Biar kata mau diapain gitu, tetap Allah lindungi beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini jaminan buat kita, orang muslim itu, orang beriman itu, dia nggak akan pernah, pelajaran buat kita ya, mukmin itu tidak akan pernah bersedih, nggak akan pernah baper, nggak akan pernah kesel, bete. Kenapa? Ada Allah, yakin, yang akan melindungiku. Di dalam salah satu hadits qudsi Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, walaupun semua manusia berkumpul untuk mencelakakanmu, kalau Allah katakan tidak, maka tidak akan terjadi. Akan tetapi sebaliknya, walaupun semua manusia menyanjungmu, tapi kalau kata Allah jatuh, maka
jatuhlah. Yang berlaku ketetapannya Allah. Tapi kalau orang muslim dia nggak pernah sedih, karena apapun yang diberlakukan kepadanya ketetapan Allah, jatuhkah atau tidak jatuhkah, semuanya sudah sesuai dengan ketetapan Allah. Dan yakin dalam jatuhnya pun juga dalam lindungan Allah. Makanya perkaranya orang mukmin itu dua. Satu, ketika dia diuji, dia bersabar. Sabar itu baik untuknya. Dan ketika dia diberikan nikmat, dia bersyukur, maka syukur itu baik baginya. Maka dua-duanya perkaranya mukmin itu baik jika dia bersabar dan dia bersyukur. Jadi ada nggak yang dirugikan? Jadi nggak ada. Dengan kita mukmin berserah diri kepada Allah, kita pasti dilindungi Allah. Karena Allah itu pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Allah itu pelindung bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Ya, jadi jangan pernah khawatirkan atau sangsikan itu. Yakin, bahkan di tempat yang sudah kita terjepit pun, bagaimana lihat orang-orang Palestina, saudara-saudara kita di Palestina, ujiannya luar biasa kan? Tapi coba lihat, masih banyak tuh kebahagiaan walaupun tinggal di tenda, kebahagiaannya mereka tunjukkan. Kenapa? Karena mereka nggak pernah takut. Allah pasti menjagakan. Kalaupun kami wafat, itu sudah ketetapannya Allah. Luar biasa ini. Allah ya. Asik banget ya. Jadi orang-orang beriman tidak akan pernah bersedih, karena Allah akan menjadi pelindung kita. Maka deketin diri. Ketika lagi senang, deketin diri sama Allah. Ketika lagi diuji, deketin lebih dekat lagi kepada Allah. Jadi dapat syukur dan sabarnya dapat. Sehingga dapat terus kebaikan. Yang kedua, wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia, Allah, mendapati Muhammad dalam keadaan bingung. Bingunglah, dibully, difitnah, dicaci maki, diomongin yang jelek. Akhirnya, kenapa ya kok ini wahyu nggak juga turun? Apakah memang benar Allah marah? Intinya enggak. Kalau Allah turunkan, kata Allah, fahada, petunjuk. Petunjuk. Kita pun sebenarnya juga sama, karena kita adalah umatnya Rasulullah. Pernah Bunda dalam keadaan bingung? Yakin pasti pernah selama kehidupan Bunda. Bingung, kadang-kadang sampai bingung, nggak pengen mau ngerjain apa-apa, nggak ngerti mau ngapain lagi. Pernah? Dan di saat itu pasti kalau Bunda dekatkan diri sama Allah, pasti Allah kasih petunjuk. Misalnya tipsnya gini, Bunda pernah ngalamin misalnya nanti suatu saat, atau sudah pernah waktu itu, dan nanti pun ke depannya tahunya masih bingung, saking banyaknya masalah sehingga jadi bingung, yang mana dulu ya, apa gitu, udah aja deh, kayak hopeless gitu. Nah, maka coba, fahada itu apa? Petunjuk. Petunjuk yang Allah kasih itu apa? Al-Quran. Ambil Quran, lagi bingung gitu, mau ngapain ya? Ambil aja Quran, Bunda buka aja sembarangan, nggak usah pakai lihat, tunjuk aja ayatnya sendiri. Nggak usah pakai dilihat dulu, ayat mana ya, nggak usah. Buka, langsung kayak cap-cip-cup gitu loh, set gitu loh. Nanti baca tuh ayat. Nanti ketemu ayat itu ternyata petunjuk Allah berikan. Kenapa? Karena petunjuk itu adanya itu Al-Quran. Si A, Mimi udah ngalamin yang kejadian yang sekarang dialami oleh Bunda Sri misalnya. Mimi udah nyantai, Bunda Sri belum, gitulah. Makanya pas dapat bingung, karena sebenarnya kejadian setiap kita itu hampir sama. Peristiwa demi peristiwa dari dulu, dari Adam sampai dengan saat ini, sampai dengan akhir zaman nanti akan terulang. Dulu zaman Nabi Nuh pertama kali itu LGBT, sekarang udah terulang lagi. LGBT malah disahin.
Artinya semua peristiwa kehidupan itu akan terulang. Maka ketika terulang kepada si A, si B belum ngalamin, ya si B nyantai gitu loh. Taunya nggak lama kemudian si B yang ngalamin, si A udah nyantai. Kenapa? Udah dilewatin. Nah, cara ngelewatin inilah yang diminta sama Allah. Lina beluahum ayyuhum ahsanu amalan. Diuji buatmu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Sekarang ke depannya, dulu belum baik amalnya. Kenapa? Karena nggak punya ilmunya. Sekarang Umi kasih ilmunya. Ketika Bunda bingung, pernah ngadepin suatu waktu yang udahan aja deh, hopeless. Sampai udah nyender tuh, tarik nafasnya udah panjang banget. Saking udah ini pasti pernah dihadapkan pada situasi itu. Cara yang terbaik adalah cari petunjuknya Allah. Gimana caranya? Ambil tuh buku petunjuk, buka aja sembarangan, tunjuk aja tuh nanti ayat. Nanti insya Allah berikan tuh. Pas dibaca pasti bilangnya, ini ayat kok gue banget gitu loh. Gue banget itu udah diomongin dulu sama orang yang udah lebih dulu. Kita baru dapatnya hari ini. Karena kita akan giliran kok, gantian. Semuanya akan mengalami peristiwa demi peristiwa dalam kehidupan kita. Kadarnya berbeda-beda. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti dikasih cobaan sesuai dengan kesanggupanmu. Kalau Dedek sanggup ngangkat beban 100 kilo, Wida cuma sanggup 50 kilo. Kagak mungkin beban 100 kilo dikasih sama Allah sama Wida. Dedek kuat bawa 100 kilo. Kita imagine loh sama orang tua yang dikasih anak autis, dikasih anak cerebral palsy kayak si Najwa, dikasih anak yang ganteng, dikasih anak yang cacat menurut kita, dikasih anak yang kurang semuanya. Kenapa? Itu kalau udah ngelihat orang tua kayak gitu, ya Allah, dia kuat. Kalau aku belum tentu, makanya nggak dikasih sama Allah. Jadi semua harus ngelihat kepada sesuai dengan batas kemampuan. Jadi ketika bingung, jangan kemana-mana, cari petunjuk Allah. Apa itu petunjuk Allah? Al-Quran. Ambil wudhu, buka Quran, baca. Nanti insya Allah ketemu deh apa yang sedang engkau pikirkan, karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan, apa yang kamu persangkakan. Allah Maha tahu. Maka Allah akan kasih petunjuknya lewat buku petunjuk yang Allah arahkan nanti dirimu ke situ. Gitu. Jadi tanpa ada sedikit pun rekayasa antara aku dengan Allah saja. Yang ketiga, wa wajadaka ailan fa'agna. Ini kayaknya umatnya Muhammad juga sama, Rasulullah juga sama. Jadi Rasul nggak punya apa-apa, sama Allah diberikan kekayaan. Tahu nggak pada saat melamar Khadijah berapa maharnya Rasulullah? Nanti searching ya di Google ya. Searching di Google. Jadi Rasulullah itu menjelang umurnya menikah dengan Khadijah, itu Rasul ngasih maharnya fantastis. Kayaknya kita belum dapet ya kayak gitu. Dulu masih seperangkat alat sholat dan emas gitu-gitu aja ya, atau apa gitu ya. Rasul itu 100 unta, tambah apa lagi ya, tambah apa lagi nilainya kalau di rata-ratain. Nanti tolong di searching, cari di Google, tolong di searching tuh, kurang lebih rata-rata 5M, miliar apa triliun, M deh kalau nggak salah, karena unta itu mahal ya harganya ya.
Satu unta itu mahal harganya. Itu 100 loh. Keren ya. Rasulullah keren banget. Dan Rasul keren. Lamar Khadijah. Khadijah juga seorang yang kaya. Walaupun Khadijah janda, tetapi kaya karena punya usaha. Nah, ini pelajaran buat kita nih. Perempuan itu, coba lihat Khadijah. Khadijah yang berdagang. Pengusaha beliau. Keren ya? Kalau gitu boleh, wanita itu bekerja. Boleh, jadi pengusaha. Jangan kerja, tapi jadi pengusaha. Ya, bikin makanan di rumah, jual. Benar udah pengusaha. Walaupun, kan usaha itu diawali dari yang kecil-kecil dulu. Dibandingkan kerja sama orang lain, nanti waktunya habis untuk kerja dengan orang lain. Akhirnya ngaji nggak bisa, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Karena waktunya diikat sama pekerjaan. Belajar jadi pengusaha kayak Khadijah. Insya Allah kaya, tapi nanti diapakan tuh kekayaannya Khadijah? Justru kekayaannya Khadijah dipakai untuk membantu dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah akan memberikan kecukupan kepadamu. Jadi gini, orang Muslim itu tangannya nggak boleh di bawah. Jadi pada saat di bawah dia mintanya sama Allah. Pada saat di bawah mintanya sama Allah, jangan sama manusia. Jadi pada saat di bawah minta sama Allah di fa'alna. Ghani itu artinya diberikan kekayaan. Kalau minta sama Allah yang didapat adalah kekayaan. Cukup, yes. Cukup buat beli mobil, beli rumah, beli tanah, beli ini, beli semuanya, beli masjid, beli bikin ini itu semuanya cukup. Sama Allah dikayakan. Tapi kalau mintanya, Muslim minta sama manusia, minta sama manusia, itu langsung bilang tuh sama diri, no, tangan di atas jauh lebih baik dibandingkan tanganmu di bawah, kata Rasulullah. Gak ada dikit-dikit diminjem, gak ada minjem, uang tuh merasa pengen minjem, mendingan minta langsung sama Allah dikasih. Biasakan diri sekarang, biasanya mama suka gitu, harus tiba-tiba dikit minjem, nyambar sana, nyambar sini, nggak taunya udah pelilit, pakai pinjol, astagfirullah, udah itu, rasain dah, kelilit sendiri kan, salah mintanya sama Allah lebih cepat dari pinjaman online jatuhnya, turunnya, cobain aja. Saya pernah ceritakan sama Bunda waktu keluar dari lapas. Saya ceritain kan, waktu keluar dari lapas habis ngajar, duitnya tinggal 20.000, mau ngajar ke Cawang, naik Grab 14.000, kembali 6.000, paling nggak tega 5.000 aja deh bang, kan gitu kembalinya ya. Kalau lagi kaya mah kasih semua tuh, lagi itu pasti minta kembalian. Terus langsung doa, Allah, aku mau dakwah ke Cawang ngajar, duit aku tinggal 20.000, 14.000 bayar goceng, kembali paling 5.000, nanti pulangnya mah cukup gojeknya. Aku minta ya Allah, mintanya 100.000 aja. Ngomong mintanya 100.000 aja. Maksudnya ntar ongkos pulangnya nanti bisa beli makanan juga gitu lah. Udah cukup buat hari itu aja. Aku mintanya pas-pasan buat hari itu. Tiba-tiba teriaknya menggelegar lah. Kebayang diteriakin orang dari penjara. Deti, astagfirullah, dipanggilnya yang namanya. Akhirnya ternyata yang keluar kepala pengamanan. Aduh, bikin salah apa lagi ini? Perasaan aku nggak menganiaya jamaah tadi atau apa gitu ya. Umi, tadinya Deti jadi Umi, maaf ya Umi ya, manggil namanya. Umi sih dicari-cari nggak ada. Cari-cari gimana, orang tadi baru habis ngajar gitu kan. Aku mau kasih rezeki, langsung gitu lah. Baru juga selesai doa, Grabnya belum nyampe, langsung udah doa langsung sama bentar ya,
aku ambil dulu, aku ketinggalan tadi pas aku lihat kayaknya kayak si Deti deh, kata dia gitu. Dia main ngomong Deti aja kayak, enggak maaf nih Umi. Nggak taunya keluar, ambil dompet, keluar duitnya, dia keluarin berapa? 5 lembar uang 100.000. Nih buat Umi. Minta tadi berapa pun? 100. Dikasih sama Allah 500. Langsung habis dapat. Lagi nyari Allah dulu sambil ngomong, Allah keren banget sih. Bilang Allah keren itu sampai yang Allah keren banget sih, makasih banyak ya gitu, sampai air mata ini nggak ngalir lagi sih. Ya Allah, makanya minta sama Allah tuh lebih enak daripada minta sama manusia. Coba aja minta sama saudara, kalau nggak pertanyaannya panjang, boleh pinjam duit buat apaan? Jelasin panjang lebar nggak ada. Gitu, sakit nggak tuh jadinya, sakit banget. Ini kan minta sama Allah, nanti dikasih, aku yakin, karena Allah maha kaya. Maka Allah pakai bahasanya adalah fa'alna, jadi memberikanmu kekayaanku aku berikan kepadamu. Fa'alna, jadi kalau ditelusuri secara bahasa Arabnya, Goni itu artinya kaya, yang maha kaya itu Allah. Ketika fa'alna, maka Allah turunkan kekayaannya kepadamu. Mau berapa? Minta 100 saya dikasih gopek. Berapa kali lipat tuh? 4 kali lipat. Masya Allah, tabarakallah. Itu langsung tuh naik Grabnya, yang tadi mau minta kembalian 5.000 nggak jadi. Karena buat sedekah jadinya. Gue kembali, nggak usah bang, itu buat taman aja. Udah 20.000, karena Allah udah langsung ganti gitu. Padahal tadinya udah mikir, paling nanti di tempatnya yang calon bisa ngomong nanti, Nda, maaf nih, aku nggak punya ongkos. Ih, malu banget lah aku beneran itu. Tuh langsung bilang gini, no. Jangan merendah di hadapan manusia. Karena manusia juga sama lemahnya. Nanti kalau dia bilang, maaf ya Bu, aku lagi belum gaji juga, ayo, gimana? Nggak enak kan? Nah, mikir makanya. Kalau mau minta sama manusia, mendingan mikirnya banyak. Mendingan minta sama Allah, ngomong seenaknya, selepasnya, seininya, serasanya, suka-suka gue, rasa-rasa gue mau ngomong apa gitu loh maksudnya sama Allah. Orang gak ada yang denger kan gitu. Jadi nanti Allah kasihnya amazing. Itu baru satu Bun, masih banyak peristiwa yang lain lagi yang bikin amazing tuh. Ketika si Marwah tiba-tiba, aku mau berangkat haji, kata Marwah gitu, Bunda, aku pengen iga bakar dong. Enak tuh iga bakar. Aku pengen banget. Kalau gitu Marwah minta sama Allah, terus Bunda juga minta sama Allah. Kita doa yuk sama-sama ya. Ya Allah, berikan kami rezeki iga bakar hari ini. Amin. Ya udah, Bunda ngajar ngaji dulu ya. Ngajar ngaji tuh ke Duren Sawit. Sampai di Duren Sawit baru juga masuk rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, apa kabar? Sehat dah. Sama yang punya rumah nih. Terus dia langsung nanya gitu, Umi suka iga bakar nggak? Jadi langsung pertanyaan pertamanya adalah, Umi suka iga bakar nggak? Oh, langsung mau nengok ke atas. Allah, doanya bisa langsung begitu ya. Itu saking amazingnya, Allah keren banget. Jadi cuma bilang, aku beliin iga bakar, nanti Umi bawa pulang ya. Soalnya ini ada resto, dia biasa tuh dia jadi gini, kalau Bunda udah terbiasa belanja di mana nanti itu kan dapat referensi tuh mereka. Nanti mereka kasih tuh tawaran gitu kan. Jadi ini aku tuh dapat ini yang pokoknya harga khusus itu. Mau nyobain ya, kita baru kali yang iga bakarnya gini-gini. Dibeli lah sama dia untuk kita semua malah. Kan aku berlima. Ya udah 5 iga bakar 5 dus gitu. Udah aku siapin nanti Umi bawanya. Kira-kira kata si Marwah apa tuh sampai di rumah? Kebayang ya si Marwahnya sampai di rumah ya. Dia buka pin, Assalamualaikum, pas buka pintu dia cuma nanya, Bunda bawa apaan tuh? Nah, dia kalau
nanya aku pulang ngajar, yang ditanya cuma bawaannya. Bunda bawa apa? Tadi doanya apa? Iga bakar. Nih, alhamdulillah, berarti doanya Marwah dikabulkan sama Allah. Pas lihat, alhamdulillah, makasih Bunda. Udah, yang diucapkan langsung alhamdulillah, karena tadi kita ajarkan supaya minta sama Allah saja. Jadi ajarkan anak-anak kita belajar untuk minta sama Allah. Ketika dia dapatkan, maka dia akan ucapkan alhamdulillah, baru dia makasih sama kita. Makasih Bunda, sek ambil bawa, duduk, gue makan enak, makan karena memang yang diinginkan dapat. Nah, itu dua dari sekian banyak cerita. Nanti saya keluarin atu-atu cerita yang luar biasa. Kalau kita minta sama Allah, Allah akan langsung fa'abna, turunkan kekayaannya. Jadi nama manusia mah sekaya-kayanya manusia tetap itu dari Allah, dan dia punya sifat pelit, sifat egois, sifat ogah, sifat kesel, sifat bete. Kalau dia lagi bete saat itu nggak mau dia ngasih, ya kan? Jadi mudah-mudahan sekarang ayat ini, 3 ayat ini, satu, ketika kita ditemukan sama Allah, dulu waktu belum punya suami dipertemukan, nggak punya anak dikasih, udah dapat anak minta mantu dikasih, habis minta mantu dapat cucu. Apalagi yang kurang? Dikasih sama Allah dan minta perlindungan untuk kita dan anak cucu keturunan kita pada Allah. Lagi bingung, nanti minta petunjuknya sama Allah. Petunjuk sudah diturunkan, maka tinggal buka aja tuh petunjuk. Sering-sering baca petunjuk supaya nggak dolin di dunia ini. Yang ketiga, biasakan minta hanya kepada Allah saja, karena Allah maha kaya, maka dia turunkan nanti kekayaannya secukupnya kita, sepuasnya kita nanti turunkan, ya. Insya Allah pasti Umi yakin bunda-bunda juga mengalami peristiwa-peristiwa yang dilindungi sama Allah, diberikan Allah petunjuk, dan diberikan sama Allah kecukupan dan kekayaan. Barakallahu fikum. Yuk wanita, konsentrasi perbaiki dirinya, nanti insya Allah sama Allah diperbaiki sekelilingnya. Gak usah nuntut orang lain baik kalau dirinya belum baik. Gak usah nuntut suami yang soleh, anak soleh soleha kalau sendirinya belum soleha. Jadi perbaiki diri, Allah akan perbaiki semuanya. Caranya tadi ya, minta hanya sama Allah saja, minta petunjuk Allah dibaca. Alhamdulillah tiap hari insya Allah semoga istiqomah kita ya baca petunjuk dari Allah. Makanya saya minta Bunda share tulisan supaya mungkin Mimi baca ayat ini, Bunda Endang butuh ternyata ayat ini, gitulah. Bunda Siti share ayat ini, Bunda Aifa ternyata butuh ayat petunjuk ini. Jadi makanya share itu sekaligus kita saling mengingatkan, baca, ternyata keren-keren loh hari ini share-nya. Nah ini nih ayatnya nih keren gitu. Ya, insya Allah apa yang kita pelajari Allah ridho dan Allah berikan keberkahannya. Kami tutup dengan ucapan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita pelajari menghafal Al-Quran Juz 30 Surah 93 Ad-Duha ayat 6 sampai ayat 8, serta mendengarkan tadabbur ayat yang syarat ilmu dan hikmah dari penyampaian guru kita. Terima kasih kepada Ustazah Umi Deti Indriati atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga ini dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan oleh kita semua. Amin ya robbal alamin. Bunda-bunda one day one juice bidadari surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran, support, dan segala perhatiannya pada pelaksanaan kegiatan menghafal Al-Quran Juz 30 dengan metode kauni hari ini. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi amal kita semua.
Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pemandu acara, apabila dalam membawakan acara ini terdapat kekurangan serta tutur kata yang kurang pas, kalimat yang tidak bermanfaat atau ucapan yang kurang berkenan di hati bunda-bunda yang kami hormati, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Marilah acara kegiatan menghafal Al-Quran Juz 30 dengan metode kauni hari ini kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, membaca hamdalah, serta membaca doa kafaratul majlis. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Umi. Oke.